Iya betul Pak Adi. Ya Pak Adi, selamat pagi. Saya Nurse Evi. Saya yang berdinas pada pagi hari ini. Maksud dan tujuan saya ke sini adalah untuk melakukan perawatan tracheostomy. Ya, ini sehubungan dengan Bapak dipasang alat nih yang di leher ya, itu harus dilakukan perawatan tiap hari. Nah nanti saya akan melakukan suctioning dulu ya Pak ya, soalnya saya dengar ada suara gargling, sepertinya Bapak banyak dahak. Kemudian nanti akan dibersihkan selang yang ada di dalamnya. Kemudian nanti saya akan melakukan perawatan luka ya yang ada di sekitar alat tersebut ya. Nanti saya tutup lagi, kemudian nanti saya akan mengganti tali ya, dan perawatan tracheostomy itu sendiri ya. Sebenarnya pengerjaannya tidak menyakitkan Pak ya, waktunya paling lama 15 menit ya. Nah dari apa yang saya paparkan tadi, ada yang mau ditanyakan Pak ya? Kemudian kita tanyakan juga ke keluarganya atau ibu, ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kalau dirasa cukup dimengerti penjelasan saya, apakah Bapak bersedia untuk melakukan perawatan tracheostomy? Bersedia. Baik, kalau bersedia kita akan melakukan sekarang ya Pak ya. Oke, sebelumnya kita posisikan dulu pasiennya semivolar ya, kemudian tutup sampiran ya, jaga privasi. Jangan lupa nyalakan lampu untuk penerangan kita pada saat melakukan tindakan ya. Baik Bapak, kita mulai ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya siapkan alat dulu ya. Jangan lupa cuci tangan. Sudah itu pasang, saya pasang ya Pak ya. Kemudian ya, kita mulai mainan nih, alat-alat steril nih ya. Kita buka set steril. Oke. Nah, ini bisa kita masukkan ke semua, ke bak steril. Ya. Kalau susah ada korenta, masukkan. Ya. Sebenarnya mudah kalau kita buka semua ya, kita lemparkan ke situ aja. Karena ini steril kan ya. Oke, sesudah itu kita siapkan dulu. Kita nanti perlu apa? NaCl. NaCl untuk apa? Untuk nanti membersihkan luka. NaCl untuk suctioning. Ya. NaCl. Kemudian ini boleh taruh di bawah biar nggak kering. Sesudah itu ini H2O2. Untuk apa? Untuk membersihkan inner kanul. Ya, dibuka, kemudian kita kasih ke kom yang bisa nanti merendam inner kanul. Jadi yang besar ya. Oke. Kita berikan secukupnya, yang penting bisa merendam. Kemudian ini ada apa? Betadine ya, nanti untuk mengoles lukanya ya. Oke ya.
selesai semua yang kemudian kita ambil handscoon. Ya, perhatikan prinsip stereo pemasangan handscoon stereo. Ya. Ini handscoonnya steril. Kemudian boleh kita siapkan dulu, nanti kita akan ganti balutan ya. Kita siapkan, kita pegang, bisa langsung kobok. Kenapa? Karena masih steril kan? Saya cuma bawanya 3 ya, berarti 1 dibersihkan. Oke, sesudah itu ya kita seperti ini kan, karena nanti sesudah kita melakukan suction, otomatis tangan kita adalah on ya. Nah kemudian masih boleh ngobok kan? Boleh ya. Kemudian kita akan melakukan suctioning ya. Ingat prinsip suction ya. Kemudian ini masih steril semua. Begitu kita megang ini, berarti yang tangan kirinya sudah on ya. Nih ya, kemudian kita on kan ya, tangan ini udah on steril ya. Pak, kita mulai ya, dilakukan suction dulu ya Pak ya. Seperti biasa, ini masukkan sampai ke Karina. Terlihatnya apa? Pasien ada refleks batu, kemudian angkat 1 cm ya, kemudian kita tutup sambil kita putar ke atas ya. Kalau misal banyak di sininya terlihat banyak, kita bisa bilas ya. Kemudian kita lakukan lagi ya, masukkan ya sampai ada refleks batu. Begitu refleks batu, tarik 1 cm, kemudian kita putar ya. Sesudah itu kita dengarkan, kalau tidak ada suara lendirnya, kemudian ini kita buang ya. Tangannya sudah on semua ya. Oke, nggak masalah ya. Nah sekarang alhamdulillah suctionnya udah Pak, sudah tidak terdengar suara dahak. Sekarang kita akan melakukan perawatan luka ya Pak ya. Oke. Ambil 1 dulu, kemudian Anda ambil ini ya, inner kanulnya, masukkan ke H2O2, direndam selama 15 menit ya. Sesudah itu kalian udah perawatan luka belum? Udah. Oke. Ini luka yang sebelumnya ya, kasa yang sebelumnya. Oke. Ininya dibuang enggak? Ininya habis mengambil balutan sebelumnya. Ininya dibuang nggak? Kan habis ngambil balutan sebelumnya. Kan dahak dan sebagainya di situ. Iya, dibuang. Ya.
Tapi kita ngambil lagi. Tadi kan udah ditongolin ya. Nah, kemudian jangan lupa kita tongolin lagi. Ya, karena ini nanti akan ke pasien. Ya. Oke. Nah, inilah yang ke pasien, ya. Dibersihkan. Dibersihkan dengan sekali putaran ya. Oke. Ya. Dibersihkan sekali putaran, kemudian sesudah dibersihkan diapakan? Tinte apa namanya? Yang Dikeringkan ya. Nih lihat ya, perpindahan dari pegang ibu. yang steril Yang ke dipegang ibu apa namanya? yang sudah dipakai ya. Jangan jong. Nah, sama ini juga sekali putaran. Ya, pengeringannya. Oke. Sesudah kering, kemudian kita akan oleskan dengan betadine. Ya, ini kita punya lidi water. Ya, kemudian kita oleskan. Sama sekali putaran. Oke, ya. Sesudah itu, kemudian yang terakhir adalah kita lakukan tutup, ya, ditutup. Nah, ditutupnya, ini kan steril ya, teman-teman ya. Kalau cuman sama satu pinset, ini nanti akan sulit. Sehingga kita minta bantuan yang ke yang kanan, ya. Cuman perhatikan, yang kanan ini kan buat ngambil-ngambil ya. Kalau masih kita anggap steril, jangan sampai nyentuh ke pasien. Nih, ya. Yang kanan tadi nggak nyentuh kan? Jangan nyentuh ke pasien, tapi nyentuh ke pinset ini sama aja, nggak steril ya. Jadi jangan nyentuh ke pasien dan jangan nyentuh ke pinset. Ya, sehingga ini bisa kembali lagi ke sini. Ya. Oke. Itu sudah selesai perawatan lukanya. Ya. Tahap berikutnya ini udah boleh di-on-kan. Berikutnya adalah kita akan melakukan perawatan tracheostomi. Tadi yang inner canalnya. Nah, ini ada satu tadi yang lupa. Sikat inner canal. Kita akan melakukan perawatan inner canal. Ya. Caranya sikatnya diambil, kemudian ini tadi direndamkan ya, kemudian kita lakukan penyikatan. Karena apa? Dahaknya itu ada di dalam, ya. Dilakukan sikat gitu ya. Sesudah selesai, boleh diinikan, kemudian dibilas teman-teman ya, dibersihkan. Tadi dibersihkan kan dahaknya nempel-nempel nih, jadi udah dibersihkan. Yang kedua ya, ini disiram NaCl ini untuk ngebersihkan dari H2O2 nya juga ya, karena keras. Kemudian kita tiriskan. Ya, sesudah itu kemudian kita masukkan
selesai. Ya, tinggal kita akan ganti talinya. Tapi sebelum ganti tali kita pastikan dulu ininya terisi. Ya, kalau misal ini terisi, ya mengembung seperti ini, membalon, kemudian kita ganti tali. Sekarang tinggal ganti tali ya Pak ya. Saya ganti talinya ya Pak, permisi ya. Ini talinya sudah kotor. Ya. Jangan dua-duanya, satu-satu dulu. Yang ini jangan dicopot dulu. Ya. Takut tiba-tiba pasien batuk. Nggak muncrat, yang muncrat ininya. Langsung lepas ya. Nah, sesudah yang satu terpasang, kemudian baru punten ya Pak ya. Baru kita lepaskan ya, jadi bertahap. Alhamdulillah Bapak sudah selesai perawatannya ya. Jangan lupa kemudian kita mungkin saya rapikan dulu ya Pak ya. Nanti untuk bersih dan ininya nanti di sana ya. Oke, bagaimana Bapak perasaannya sesudah dilakukan perawatan? Ya, lebih enak ya Pak ya, dahaknya berkurang? Iya. Iya Bapak, terima kasih atas partisipasinya dalam melakukan perawatan tracheostomi ini. Ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan Bu? Baik, kalau tidak ada, izin saya mau kembali lagi ke nurse station karena ada yang harus saya lakukan. Nanti sekitar jam 12 saya akan ke sini untuk memberikan terapi obat, kemudian mengobservasi tracheostomi Bapak ya. Kalau Bapak perlu apa-apa silahkan pijat bel yang ada di sebelah kanan Bapak. Nanti saya akan ke sini ya. Baik, kalau tidak ada yang didiskusikan lagi saya cukupkan. Saya permisi dulu ya Pak ya ke nurse station ya. Assalamualaikum Pak. Kemudian kita ke nurse station. Jangan lupa dokumentasi ya. Di mana di nurse station?